Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Alhamdulillah, kita memasuki puasa hari ke-17 menuju ke hari 18. Lebih dari setengah puasa setelah kita lalui. Pada kajian-kajian yang kemarin kita sudah membahas rukun Islam, rukun iman. Dan pada kesempatan ini kita ingin membahas sekelumit tentang rukun iman yang kelima, yaitu percaya kepada hari akhir. Hari akhir sendiri banyak gelarnya dan banyak sekali bahasan tentang hari akhir ini yang dibahas oleh Al-Quran dan hadis-hadis Rasul SAW. Penting sekali tentang hari akhir ini karena bisa dikatakan iman kita, puncak dari keberimanan seseorang itu selain kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir ini. Karena hari akhir juga bisa dikatakan hari pembalasan, hari pengganjaran, hari keadilan. Karena kalau tidak ada hari akhir, buat apa semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu juga dikatakan hari pembalasan, karena hari di mana kita menerima apapun hasil dari perbuatan yang kita lakukan di dunia ini. Yang baik akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala dan yang buruk, berperilaku buruk akan mendapatkan neraka. Walaupun sungguh surga itu sendiri bukan hanya semata-mata karena perbuatan baik kita. Kita hanya bisa berbuat baik. Tapi di samping itu semuanya, untuk bisa mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, tidak lebih kita benar-benar hanya berharap kepada rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting bahwa kita senantiasa berusaha berbuat baik. Betapa penting tentang hari akhir, hari kebangkitan ini, sampai-sampai periode Makkah, selain periode penanaman tauhid selama kurang lebih 13 tahun, di periode itu juga Rasul SAW benar-benar sangat-sangat menekankan pentingnya tentang hari akhir. Karena kalau orang tidak percaya dengan hari akhir, maka pastinya dia akan berbuat sesuka hawa nafsunya. Karena hawa nafsu akan senantiasa mengantar orang kepada perbuatan-perbuatan yang buruk. Beda dengan orang-orang yang senantiasa dekat kepada Allah, beriman kepada Allah dan kepada Rasul SAW, maka senantiasa akan melakukan hal-hal baik, apa-apa yang sudah diajarkan dalam koridor-koridor agama. Baik, makanya penting tentang hari ganjaran itu sendiri. Selain itu juga hari kebangkitan ini biasa disebut juga hari keadilan. Karena betapa sering kita melihat di dunia ini orang baik mendapatkan yang buruk ataupun sebaliknya. Orang yang berbuat jahat mendapatkan seakan-akan bagi kita, pandangan mata kita adalah kenikmatan. Oleh karena itu orang yang berbuat baik walaupun mungkin hidupnya tidak mendapatkan kenikmatan dunia, dia harus husnudzon, bersangka baik bahwa kenikmatan yang hakiki nanti akan dia peroleh pada hari kebangkitan itu sendiri. Disitulah pentingnya tentang percaya terhadap hari kebangkitan. Sama juga ketika kita diperlakukan zalim atau aniaya oleh pihak lain. Orang-orang yang percaya akan Allah Maha Pembalas dan Allah yang akan mengadili seadil-adilnya, maka dia akan berlapang dada saja. Kenapa? Dia yakin tidak ada yang luput dari pengawasannya dan tidak ada yang luput dari pembalasannya. Oleh karena itu, orang yang percaya terhadap hari akhir pastinya dia akan hidup dengan tenang dan berusaha akan berbuat baik, senantiasa berbuat baik. Karena satu, dia takut akan ancaman neraka, jahanam, yang tidak sedikit cerita yang dituturkan di dalam Al-Quran Karim dan juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan juga berharap bahwa pada akhirnya nanti kita bisa bersama Rasulullah SAW di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, apalagi dalam
bulan puasa ini. Tidak ada manusia yang tiada dosa dan salah. Allah Subhanahu wa taala Ghafurur Rahim, Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di kesempatan-kesempatan Ramadan seperti inilah mari kita membersihkan jiwa kita khususnya dengan banyak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala seperti yang diriwayatkan oleh Sayyidatu Aisyah bagaimana Rasul SAW banyak menghabiskan malam-malam Ramadannya selain Qiyamul Lail. Beliau juga banyak membaca doa, Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Wahai Allah yang maha pemaaf, yang maha luas maafnya dan mencintai orang-orang yang meminta ampun, ampunilah aku. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Semoga kepercayaan kita, keimanan kita terhadap hari akhir ini senantiasa membuat kita berbuat baik dan mengingat bahwa tidak ada yang luput dari pembalasan dan kita hanya berharap ya Allah bihayallah bihusnil khatimah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wal alihi washabbihi wa baraka wasallam. Al-afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.